Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendirvian. Saya mahasiswa agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi semester 6. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang mata kuliah konservasi lingkungan. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi. Baik. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air dari atmosfer ke bumi lalu kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara berulang. Itu yang dinamakan siklus hidrologi. Siklus hidrologi sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Untuk prosesnya, energi matahari yang menyinari permukaan bumi akan mengalami penguapan pada air laut. Pada proses itu disebut evaporasi. Sedangkan penguapan yang terjadi di daratan yang disebabkan oleh penguapan dari tanaman atau makhluk hidup yang lain itu disebut transpirasi. Sedangkan uap air yang ada di langit lama-kelamaan akan menggumpal membentuk awan. Proses itu disebut kondensasi. Sedangkan lama-kelamaan uap air yang ada di awan akan turun menjadi hujan yang disebut presipitasi. Hujan akan menghasilkan air lalu meresap ke dalam tanah, lalu mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Itu disebut dengan siklus hidrologi yang terjadi secara berulang-ulang. Langsung saja ke pertanyaan nomor 2. Di zaman sekarang, populasi di dunia itu semakin meningkat. Hal ini menyebabkan suatu lahan akan mengalami penyempitan. Hal tersebut jika lama-kelamaan akan dibiarkan, akan tidak adanya keseimbangan antara manusia dengan lingkungan yang ditempati. Akibatnya, kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Hal ini tidak harus terjadi jika manusia itu sendiri menekan angka populasinya, seperti mematuhi peraturan pemerintah tentang mengurangi jumlah populasi, yaitu seperti ikut KB, keluarga berencana, dan yang lainnya. Oke, pertanyaan yang nomor 3 yaitu saat ini pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan yaitu Indonesia bebas sampah plastik. Dari kebijakan pemerintah tersebut, saya sangat setuju kali apa yang dibijakan oleh pemerintah. Karena sampah plastik sendiri adalah sampah yang sulit didaur ulang oleh tanah. Jadi, contohnya di Pulau Bali itu sudah menerapkan kebijakan itu. Itu sangat bagus sekali. Saya kira kedepannya Indonesia bisa mengurangi tingkat sampah plastik yang ada di Indonesia. Oke, jika saya menjadi Bupati Banyuwangi, kebijakan saya yang saya keluarkan tentang konservasi lingkungan yaitu yang pertama penanaman pohon. Karena manfaat dari penanaman pohon itu sangat baik sekali. Lalu yang kedua, memberi sanksi pada masyarakat Banyuwangi yang selalu membuang sampah sembarangan di sungai. Lalu yang ketiga, membuat taman-taman ruang terbuka hijau supaya di kota Banyuwangi sendiri banyak terkandung tingkat oksigennya tinggi. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan tentang mata kuliah konservasi lingkungan. Sudah saya jawab semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.